Melanjutkan chapter sebelumnya, Finn teringat masa kecilnya. Rin adalah satu-satunya keluarga yang masih dia miliki. Kakak dianugerahi dengan bakat berbeda dengannya. Finn merasa sangat tak berguna hingga membuat kakaknya terlihat buruk. Mungkin itu alasannya kenapa Rin mulai menjauhi Finn. Dia yakin kakak pasti malu memiliki adik sepertinya. Kembali ke pertarungan, Finn melihat kakaknya terus terdesak. Meski terus bisa bangkit kembali, tapi keadaan tubuh Rin benar-benar berantakan. Hampir keluar darah dari setiap badannya. Delisaster mengejek Rin, kebelet pipis, sampai-sampai muncrat kesana kemari. Deli juga kasihan melihat orang macam Rin terlihat berusaha keras pada sesuatu yang mustahil. Sungguh kelakuan yang lucu. Rin menanyakan apakah Delisaster tidak pernah kesulitan dalam hal apapun. Sambil menyombongkan dirinya, Deli menjawab tidak. Dia tidak cringe seperti Rin, apalagi sempat bilang ingin membunuhnya, tapi malah berakhir babak belur. Itu adalah sikap pecundang sejati. Deli bahkan sampai tak bisa menahan kelucuan tingkah Rin. Dia langsung kembali menyerang visioner suci itu. Beberapa tebasan awal dari Delisaster berhasil ditangkis Rin, tapi banyak serangan susulan dia terima. Hingga salah satu serangan susulan mengenai tubuh Rin menyebabkan tubuhnya terpental jauh ke belakang. Darah kembali menetes dari tubuhnya. Rin tertahan di kurungan yang dia ciptakan untuk mengunci Finn. Keadaannya cukup parah. Kemampuan regenerasi lawan benar-benar merugikan Rin. Karena hal itu, Delisaster selalu bisa bertarung menggunakan kekuatan penuh. Berbeda dengan dirinya, Deli lebih unggul. Finn kembali menawarkan diri untuk membantu. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, Rin menolak permintaan adiknya itu, bahkan menyuruh Finn untuk diam saja. Dia sedang kecapean. Rin tak mau Finn membuatnya selalu mengulang kata-kata, tapi Finn sudah muak. Dia tak mau diam saja melihat kakaknya sudah babak belur. Dia berteriak dengan keras, memanggil kakaknya itu keras kepala, idiot, dan juga bodoh. Teriakan Finn membuat Rin kaget. Apa gunanya mau pamer kalau pada akhirnya kau akan mati? Ini bukan waktunya untuk keras kepala, kata Finn. Rin menghela nafasnya. Ternyata ada alasan Rin kenapa selama ini bersikap seperti itu pada Finn. Diamlah, lagi pula kenapa kau mengikutiku? Ini bukan tempat untukmu. Kau harusnya hidup normal. Itu yang selalu kau inginkan waktu kecil. Hidup normal dengan keluarga yang normal. Punya banyak anak yang kau cintai. Membalas karena kita kehilangan orang tua. Jadilah kakek-kakek yang normal. Serahkan saja pekerjaan kotor dan para penjahat padaku, jawab Rin. Mendengar itu, Finn mengatakan bahwa bersama Rin saja sudah membuatnya bahagia. Memang dia dulu selalu membandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain. Tapi itu dulu. Finn bersyukur masih memiliki seorang kakak. Finn kembali meminta untuk membantu kakaknya bertarung. Apalagi hanya tinggal Rin saja keluarga satu-satunya yang masih dia miliki sekarang. Finn tak mau Rin menanggung semua beban sendirian. Dia sudah tak butuh menjadi orang normal. Dia bahagia dengan keadaannya sekarang. Apalagi sudah mendapatkan banyak teman. Finn juga sudah belajar. Seperti kata Mas sebelumnya, walaupun kita tak mahir dalam sesuatu ataupun merasa takut, kuncinya adalah untuk saling membantu satu sama lain. Rin mengingat kata-kata Wahlberg, jika ingin menjadi visioner suci, membangun ulang masyarakat dari nol, tindakan yang mungkin akan membuat orang-orang terdekat bersiko dalam bahaya. Rin dari dulu memang berencana menjaga Finn, membangun dunia di mana pilihan apapun menjadi setimpal. Tapi Finn tetaplah Finn. Meski Rin menganggap Finn sudah tumbuh dewasa, di benaknya masih teringat saat Finn masih kecil, selalu menangis pada hal-hal yang sepele. Rin bangkit lagi. Dia kembali mencoba melawan Delisaster dengan sisa-sisa kekuatannya. Finn mencoba menghentikan kakaknya tapi tak didengar. Dalam pandangan Finn saat ini, kakaknya tak mempunyai kesempatan kemenangan. Dengan keadaan seperti itu, satu serangan fatal saja bisa membunuh Rin. Jalan Rin menuju kematian. Finn berdoa pada dewa untuk memberikannya kekuatan. Bentrokan kembali terjadi. Rin dengan partisan pedang melawan Delisaster dengan eskalon tombak. Delisaster menyuruh Rin tak perlu khawatir tentang adiknya.
karena dia akan membuat Finn dan Rin secepatnya bereuni di neraka. Pedang partisan Rin hancur, sebuah tombak mengarah tepat ke kepalanya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Tongkat sihir Finn yang sebelumnya tergeletak di lantai bersinar, mengeluarkan energi sihir yang luar biasa, menghancurkan semua senjata Rin dan juga Dalisaster. Saking besarnya energi sihir tongkat Finn membuat pertarungan Rin dan Dalisaster terhenti sejenak. Pedang partisan yang digunakan Rin untuk mengurung Finn juga hancur. Dalisaster merasakan kekuatan sihir yang gila. Finn berhasil bebas. Dia menarik tongkat sihir kembali ke genggaman. Sambil berteriak, Finn mengeluarkan garis kedua di wajahnya. Sebuah sihir second, Cengias second, Butterfly Sanitem keluar. Finn mensamen sesosok dewi bersayap kupu-kupu. Dewi tersebut mengeluarkan sihirnya pada Rin, perlahan menyembuhkan semua luka Rin. Dalisaster tak tinggal diam. Dia langsung menyerang lawan menggunakan beberapa tombak terbang. Tapi keadaan telah terbalik. Meski Rin lebih lambat mengeluarkan partisan miliknya, pedang-pedang Rin kini mampu menghancurkan tombak-tombak Dalisaster. Rin kembali kekuatan penuh, jauh lebih kuat. Dalisaster bingung. Sebelumnya kekuatan tombak Askalon jauh lebih kuat, tapi sekarang malah terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata itu semua ulah Finn. Selain menyembuhkan sang kakak menggunakan sihir penyembuh dewi, dia juga memberikan kekuatan sihirnya untuk membantu Rin. Kini Rin menarik kata-katanya yang ingin membunuh Deli sebelumnya. Bukan dia yang akan membunuh putra keempat Inzen Zero itu, melainkan dirinya dan Finn lah yang akan mengirimnya ke neraka. Rin pulih total, kemampuan sihirnya juga meningkat karena dukungan sihir dari Finn. Ditambah lagi mantra penyembuh untuk mengimbangi regenerasi Dalisaster. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Tak butuh waktu lama, mereka berdua kembali menyerang satu sama lain menggunakan senjata masing-masing. Deli dan Rin sama-sama berhasil menusuk satu sama lain. Dalisaster terbelah di bagian dadanya oleh pedang milik Rin, sedangkan Rin perutnya robek ditembus tombak Dalisaster. Mereka berdua benar-benar bertarung secara brutal, tak peduli keadaan masing-masing. Luka keduanya kembali hilang. Sihir penyembuh milik Finn benar-benar efektif, bahkan membuat luka Rin sembuh sedikit lebih cepat dibandingkan Regen Dalisaster. Melihat lawan sudah pede menghadapi serangannya karena memiliki penyembuh di belakang, Deli mulai merasa tertekan. Puluhan kali mereka mengadu kekuatan, puluhan kali Finn mengeluarkan sihir penyembuhan. Selama mengadu serangan, Dalisaster berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ayolah, dia hanya manusia. Jika timing mereka salah sedikit saja, dia akan mati, gumamnya. Tapi kombinasi Finn dan Rin benar-benar gila. Penyembuhan Rin semakin lama semakin mengungguli Regen Dalisaster. Kekuatan sihirnya terkuras. Dalisaster sudah mulai kelihatan meregen tubuhnya sendiri kesulitan. Melihat ekspresi lawan mulai ketakutan, Rin mengejek Dalisaster. Apakah sebegitu takutnya melawan musuh yang setingkat, apalagi melawan musuh jauh lebih kuat? Deli marah. Dia berteriak agar Rin diam. Sambil melayangkan tombaknya, Dalisaster akan segera menghabisi Rin Ames. Mereka kembali saling menebas satu sama lain. Namun ekspresi Dalisaster berbeda dengan sebelumnya. Dia merasa kesulitan, kebingungan, dan ketakutan bagaimana cara untuk mengalahkan Rin sekarang. Padahal sebelumnya, meski sambil tertawa, Deli yakin bisa memenangkan pertarungan. Rin kembali mengejek Dalisaster, mengatai putra keempat Inzen Zero sedang benar-benar kesulitan. Hingga akhirnya, Rin membelah kepala Dalisaster. Setengah kepalanya terpotong. Deli tak bisa melakukan serangan balasan. Tubuhnya terhenti. Regen yang dia bangga-banggakan tak mampu menyembuhkan. Tenaga sihirnya sudah hampir habis. Sial, bagaimana jika aku kembali, akan kubunuh kau. Aku pasti akan membunuhmu. Akan kuhancurkan dan kumusnahkan kalian berdua, teriak Dalisaster. Jangan bicara besar jika kau tak bisa benar-benar melakukannya. Saat orang sepertimu membuka mulut, hanya akan keluar omong kosong saja, jawab Rin. Tubuh Dalisaster tertimpa hingga tergeprek.
pertarungan Daily Caesar sang putra keempat melawan Ames bersaudara telah berakhir. Berpindah ke posisi Dot dan Lynch, terlihat Dot masih terkapar karena merasa diracuni Epidem. Epidem ingin menjelaskan pudingnya tidak beracun, tapi perkataannya tak terdengar. Dot dan Lynch masih sibuk berdebat. Lynch mengatai Dot sangat bodoh karena menerima makanan dari musuh. Dot tak mau kalah. Dia hanya memberi kesempatan kedua untuk lawan. Lagian hatinya sedang terluka. Keberadaan Epidem benar-benar dilupakan. Lynch berencana mengalahkan lawan sendirian. Dot menolak. Dialah yang akan mengalahkan lawan sendirian. Saat Lynch bertanya kenapa dia harus menuruti perkataan orang bodoh, Dot menjawab, "Kan aku adalah MC-nya." Mengobrol dengan orang aneh membuat Lynch merasa sakit kepala. Dia lalu mengambil sesuatu dari jubah. Menghirup udara melalui kantong plastik. Saat ditanya apa yang sedang dihirup oleh Lynch, dengan santainya Lynch menjawab, "Udara dari kamar adikku." Lynch memakai layaknya tangki oksigen untuk orang sakit. Sebenarnya siapa yang aneh? Epidem tak tahan. Dia menyerang Dot dan Lynch secara bersamaan. Epidem tak punya banyak waktu, jadi dia ingin segera menyelesaikan semuanya. Ternyata serangan Epidem barusan ditahan oleh Lynch. Namun sihir Epidem, yaitu Orikalum, logam legendaris, mampu berubah bentuk, menukik lalu mengenai bahu Lynch hingga berdarah. Tak mau kalah, Lynch langsung menyerang Epidem dengan sihir Gravioli. Dengan logam terkuat di dunia, Epidem melindungi dirinya dari gravitasi Lynch. Serangan Lynch gagal. Sihir gravitasinya tak mempan. Dot merasa lawannya kali ini benar-benar akan sulit. Dia kembali ingin mengajak Lynch bekerja sama. Tapi efek puding Epidem yang Dot makan sebelumnya masih terasa. Efeknya akhirnya dimulai. Itu adalah virus kekurangan sihir yang menyerap sihir dari manusia. Aku menciptakannya sendiri. Aku suka melihat orang lain menderita saat sihir mereka disedot dari dalam tubuh. Lihatlah sendiri, aku punya banyak percobaan, kata Epidem sembari menunjukkan beberapa eksperimen yang telah dia kerjakan. Sebentar lagi, dia akan menambahkan Dot dan Lynch ke dalam eksperimen. Epidem selalu punya rasa penasaran yang besar saat ingin mengamati sesuatu, dan tak ada yang bisa menghentikannya melakukan itu. Dot terus meminta Lynch untuk bertarung bersama, tapi Lynch menolak. Dia akan mengatasi orang macam Epidem sendirian. Ada sesuatu yang Lynch sembunyikan. Entah kenapa, mengetahui perbuatan Epidem, dia sangat ingin mengalahkannya seorang diri tanpa butuh bekerja sama dengan Dot. Lynch menyuruh Dot jangan ikut campur, tapi siapa yang tak tahu Dot, dia akan melakukan apapun yang ingin dia lakukan.